Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara merawat air nutrisi hidroponik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Dalam aquaponik ataupun hidroponik, yang sebenarnya kita harus jaga adalah air. Karena di dalam sistem aquaponik, air ini akan menentukan keberlangsungan hidup ikan dan juga tanaman. Nah, sedangkan di hidroponik, air ini akan menentukan bagaimana kualitas tanaman yang akan dihasilkan. Nah, kalau untuk di hidroponik, ini kan nutrisinya nanti bercampur dengan air. Sehingga air ini harus kita jaga, baik itu total padatan terlarut maupun derajat keasaman atau pH. Di video sebelumnya kami sudah pernah sharing mulai dari persiapan untuk hidroponik, cara memilih air baku, membuat nutrisi dari AB mix, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk lengkapnya kalian nanti bisa cek di playlist kami yang berjudul hidroponik. Di sini kami menggunakan cara yang sangat-sangat sederhana untuk menjaga air nutrisi hidroponik. Nah, sederhananya itu seperti ini. Jadi, kita wajib untuk mengukur nilai total padatan terlarut pada air nutrisi hidroponik secara rutin. Nah, kalau misalnya kalian bisa untuk mengukur nilai total padatan terlarut pada air nutrisi hidroponik setiap hari, itu akan sangat bagus sekali ya teman-teman. Tetapi kalaupun misalnya kalian hanya bisa mengukur nilai total padatan dari air nutrisi ini hanya 1 minggu sekali, itu juga tidak apa-apa. Nah, ketika kita mengukur nilai total padatan terlarut, sekalian juga kita mengukur untuk pH dari air nutrisi hidroponik ini, agar kita mengetahui apakah nilai total padatan terlarut dan juga pH dari air nutrisi hidroponik ini sudah memenuhi kebutuhan dari tanaman yang kita tanam. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengecek air nutrisi hidroponik secara visual. Nah, tentu di dalam hidroponik ini kita harus menjaga kebersihan ya. Kalau misalnya kalian sudah melihat air nutrisi kalian mulai kotor atau tumbuh lumut atau ada jentik-jentik dan lain sebagainya, jadi kita harus membersihkan air nutrisi hidroponik kita sesuai dengan seberapa kotor air nutrisi hidroponik kita. Nah, kalau misalnya air nutrisi hidroponik kita hanya ada debu-debu atau mungkin hanya ada jentik-jentik nyamuk, jadi kita bisa dengan mudah menyaring debu-debu atau jentik-jentik nyamuk ini. Nah, setelah kita melakukan penyaringan, jadi kotoran ini bisa kita buang dengan mudah dan nutrisi yang kita dapatkan tetap bersih. Untuk saringan yang digunakan, kalian bisa menggunakan saringan yang bersih ya. Saringan yang kita gunakan ini khusus untuk kita gunakan di sistem hidroponik. Jangan sampai tercampur dengan saringan-saringan yang lain. Tapi kalau misalnya air nutrisi kalian ini tumbuh lumut, tentu kita harus membersihkan secara keseluruhan. Karena seperti yang kita tahu, lumut yang tumbuh pada sistem hidroponik tentu akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam di sistem hidroponik. Jika misalnya air nutrisi hidroponik kita harus ada yang dibuang, nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman di luar sistem yang masih menggunakan media tanam tanah. Dengan seperti ini, tentu air nutrisi hidroponik kita tidak ada yang terbuang secara percuma. Ketika kita harus mengganti air nutrisi secara keseluruhan, kita bisa membuat air nutrisi hidroponik yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman yang kita tanam. Yang kedua adalah ketika secara visual kita melihat air nutrisi hidroponik ini masih bersih, belum ada kotoran atau apapun, jadi kita hanya wajib untuk mengukur nilai total padatan terlarut dan juga pH. Nah, nilai total padatan terlarut ini tentu akan berubah seiring waktu. Jadi kita harus rutin mengecek apakah nilai total padatan terlarut dan juga pH sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam di sistem hidroponik. Nah, kalau misalnya ketika kita melakukan pengukuran nilai total padatan terlarut dan terjadi penurunan nilai total padatan terlarut pada air nutrisi hidroponik kita bisa menambahkan nutrisi A dan juga B, tentu dengan perbandingan yang sama dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman yang kita tanam. Tapi, jika misalnya ketika kita melakukan pengukuran nilai total padatan terlarut
ini terjadi peningkatan nilai total padatan terlarut, kita bisa dengan mudah mengencerkan dengan cara menambahkan air baku ke dalam air nutrisi hidroponik hingga terjadi penurunan nilai total padatan terlarut yang memang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kedua perlakuan ini tentu harus dibarengi dengan pengukuran pH. Karena ketika kita menambahkan misalnya larutan nutrisi A dan juga B, tentu ini akan bisa mempengaruhi pH air nutrisi hidroponik kita. Karena seperti yang kita tahu, di dalam nutrisi B ini sudah terkandung buffer yang nantinya dapat mempengaruhi air nutrisi hidroponik. Begitupun ketika kita menambahkan air baku. Nah, tentu air baku ini juga memiliki pH-nya tersendiri, yang mungkin saja pH dari air baku ini berbeda dari air nutrisi hidroponik yang kita miliki. Jadi, ketika penambahan larutan nutrisi A dan juga B ataupun penambahan air baku harus dibarengi dengan pengukuran pH. Lalu ada yang bertanya, nah bagaimana jika kita tidak memiliki TDS meter dan juga pH ketika proses perawatan air nutrisi hidroponik? Karena kan ketika kita baru memulai untuk membuat air nutrisi hidroponik, kita bisa mengira-ngira. Misalnya dengan perbandingan sekian, kita akan mendapatkan nilai total padatan terlarut sekian, sesuai dengan panduan dari produsen AB Mix yang kita gunakan. Lalu bagaimana ketika proses perawatan? Jika kalian tidak memiliki TDS, maka cara yang paling mudah adalah kalian melihat warna dari larutan nutrisi AB Mix yang kalian buat. Semakin pekat warna, biasanya nilai total padatan terlarut akan semakin tinggi. Ketika nanti saat proses pemeliharaan air nutrisi hidroponik, nah kalian melihat warna dari larutan nutrisi air hidroponik kalian sudah mulai memudar, ini bisa diindikasikan bahwa sudah terjadi penurunan nilai total padatan terlarut. Jadi kita bisa menambahkan air terlebih dahulu, baru kita tambahkan larutan A dan juga B sesuai dengan petunjuk dari produsen AB Mix yang kalian gunakan. Nah, ada baiknya kalian mengetahui berapa sih volume air yang kalian gunakan dalam nutrisi air hidroponik kalian, agar perbandingan larutan nutrisi A dan juga B yang kita gunakan ini bisa kita tambahkan dengan tepat. Lalu bagaimana ketika kita akan mengukur pH? Tentu untuk pengukuran pH ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya instrumen. Jadi, ketika kalian sudah memutuskan untuk berhidroponik, paling tidak kalian memiliki pH meter. Dan akan lebih baik lagi ketika kalian juga memiliki TDS meter. Karena di dalam berhidroponik, kita hanya memerlukan dua alat ini saja di luar media pemeliharaan. Dan untuk mendapatkan kedua alat ini, kita bisa dengan mudah mencari di toko online ataupun di toko-toko pertanian. Nah, sekarang kami akan mencontohkan bagaimana kami biasanya melakukan perawatan pada air nutrisi hidroponik.
Nah, itu dia tadi bagaimana kita melakukan perawatan pada air nutrisi hidroponik. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like. Jika bermanfaat, jangan lupa di share. Dan jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.